Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 543 Pertempuran Para Jenius. Orang-orang membentuk gunung dan lautan di sekolah naga biru. Dapat dikatakan bahwa semua tokoh yang terkenal di seluruh benua 9 provinsi berkumpul di sana. Yang terkenal, yang tak dikenal, yang tua, yang muda, yang tergabung dalam sekolah, yang tergabung dalam partai, yang suka bersenang-senang, yang beraneka ragam, segala macam karakter yang dapat dipikirkan seseorang ada di sana. Namun pada saat itu, tatapan semua orang terpusat pada suatu area di atas pegunungan naga biru karena mereka tahu bahwa di tempat itu, pertempuran seru akan segera dimulai. Terlebih lagi, itu bukan hanya konfrontasi antara dua ahli puncak. Itu adalah pertempuran hebat antara dua jenius. Pertempuran antara para jenius terkuat di benua 9 provinsi saat ini. Junior Chu Feng, kalau begitu aku akan bergerak dulu. Tiba-tiba, saat Zhang Tianyi berdiri di udara, dia dengan sopan menggenggam tangannya ke arah Chu Feng saat dia berada 1000 meter jauhnya darinya. Senior Zhang, silakan. Chu Feng juga tersenyum ringan, dan juga menggenggam tangannya ke arahnya. Hah. Melihat itu, Zhang Tianyi juga tidak ragu-ragu. Dia berteriak keras dan menyerang lebih dulu. Dia tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun, dan hanya meninju ke udara. Saat pukulan itu keluar, kekuatan surga melonjak. Riak yang terlihat oleh mata telanjang melesat melalui langit yang damai, dan dengan kekuatan yang mengerikan, menekan ke arah Chu Feng. Senior Zhang, saya khawatir serangan tingkat ini tidak berguna bagi saya. Namun, menghadapi serangan Zhang Tianyi, Chu Feng hanya tersenyum tenang. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan bahkan tidak bergerak. Dengan sebuah pikiran, formasi roh berwarna biru muncul di depannya untuk memblokir serangan itu. Dengan ledakan besar, kekuatan surga dan formasi roh saling terkait. Namun, ketika riak-riak yang mengerikan itu menghilang, semua orang dengan heran menemukan bahwa pukulan Zhang Tianyi sebenarnya tidak mampu menggerakkan formasi roh sedikitpun. Serangan biasa Zhang Tianyi dengan mudah diblokir oleh Chu Feng. Formasi roh ini benar-benar tidak sederhana. Namun, jika kamu hanya mengandalkan formasi roh, kamu pasti tidak akan dapat memblokir seranganku berikutnya. Namun, Zhang Tianyi tersenyum aneh, lalu langkah kakinya berubah. Tak lama kemudian, tangan kirinya meraih udara dan membentuk busur, tangan kanannya menarik udara dan membentuk anak panah. Saat lengannya mengembang dan mengerut, anak panah berwarna emas dan berkilauan, seperti badai, terbang padat ke arah Chu Feng. Busur 100 transformasi. Melihat anak panah yang memenuhi langit datang ke arahnya, Chu Feng tidak bisa tidak mengingat adegan saat itu. Ketika pertama kali bertemu Zhang Tianyi, dia telah menggunakan busur 100 transformasi. Saat itu, busur 100 transformasi milik Zhang Tianyi bisa dikatakan tak terhentikan. Belum lagi dia, bahkan Ziling pun tidak mampu menghentikannya. Hari ini, Zhang Tianyi kembali menggunakan busur 100 transformasi, membuat Chu Feng diam-diam merasa gembira, bahkan dia sedikit bersemangat. Karena, dia selalu ingin tahu busur 100 transformasi milik siapa yang akan lebih unggul ketika dia, yang juga ahli dalam ilmu bela diri itu, berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Zhang Tianyi. Oleh karena itu, saat anak panah emas yang memenuhi langit melesat ke arahnya, Chu Feng bukan saja tidak menghindar, dia bahkan menghancurkan formasi roh berwarna biru yang ada di hadapannya. Tak lama kemudian, Chu Feng memasang kuda-kuda, melambaikan kedua tangannya, dan begitu pula, busur emas besar muncul di telapak tangannya. Saat tangan kanannya ditarik, anak panah emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Asteris wus wus wus. Pada saat itu, suara angin di langit terdengar dan cahaya keemasan melesat ke segala arah. Dengan sangat cepat, anak panah emas dari kedua sisi saling bertautan dan di udara, riak-riak emas terus tercipta. Itu sangat menyilaukan. Ya Tuhan, kuat sekali, itu sungguh terlalu kuat. Apakah ini pertarungan antara yang terkuat di generasi muda? Dan melihat kekuatan yang menyilaukan dan mengerikan di langit, orang-orang yang mengamati tak henti-hentinya mendesah karena bahkan banyak orang di generasi tua tidak dapat membuat serangan seperti itu. Beberapa orang bahkan belum pernah melihat pertarungan sekuat itu sebelumnya, jadi mereka sangat tertarik dengan atmosfer yang mereka berdua ciptakan, dan mereka semua tak henti-hentinya bersemangat saat menonton. Dan harus dikatakan bahwa busur 100 transformasi milik Chu Feng dan Zhang Tianyi digunakan dengan sangat terampil. Namun, tidak peduli seberapa dekat kekuatan mereka satu sama lain, masih ada pemisahan antara yang kuat dan yang lemah. Setelah anak panah yang tak terhitung jumlahnya saling terkait tanpa henti, perubahan muncul. Anak panah emas yang ditembakkan Chu Feng mulai menerobos titik pusat perpotongan, lalu terus melesat ke arah Zhang Tianyi. Pada awalnya, Zhang Tianyi masih mampu menggunakan beberapa metode tubuhnya untuk menghindari mereka di udara, namun lambat laun, panah emas yang ditembakkan Chu Feng menjadi semakin banyak dan sudah melampaui jangkauan yang dapat ditanggung Zhang Tianyi. Akhirnya, tepat saat beberapa anak panah datang dan akan mengenai sasarannya, Zhang Tianyi tiba-tiba berteriak keras, lalu busur 100 transformasi di tangannya segera menghilang.
Menggantikannya adalah cahaya merah yang berkedip-kedip di kedua telapak tangannya. Asteris ledakan. Tak lama kemudian, dia melambaikan jubahnya dan melemparkan kedua telapak tangannya. Sebuah area api yang besar menyembur keluar dari telapak tangannya dan dengan paksa melelehkan semua anak panah emas di langit. Itu sebenarnya adalah keterampilan bela diri tingkat 6. Namun, Chu Feng juga bukan karakter yang sederhana. Melihat kobaran api yang memenuhi langit dan seperti air pasang saat mendekat, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia mencibir, dan sembari mengepalkan satu tangannya, disertai raungan naga, sebuah pedang panjang keemasan yang berkilauan muncul di tangannya. Setelah pedang panjang emas itu muncul, tekanan tak terbatas juga turun dari langit, segera memadamkan api yang dikirim Zhang Tianyi. Bukankah ini keterampilan unik Void Zenren, pedang teriakan naga Void? Melihat pedang panjang emas yang dipegang Chu Feng serta tekanan yang menutupi seluruh langit, mata pendiri naga Azure berbinar karena dia sudah mengenali bahwa itu adalah keterampilan bela diri peringkat 7 yang diciptakan Void Zenren, pedang teriakan naga Void. Apa? Pedang teriakan naga Void? Mungkinkah keterampilan unik leluhurku telah dikuasai oleh Chu Feng? Dan setelah mendengar kata-kata pendiri naga Azure, wajah beberapa tetua manajer dari sekolah Void berubah drastis. Karena, bagi mereka, Blade of the Void Dragon's Cry dapat dikatakan sebagai keterampilan unik yang menahan benteng. Namun, itu tidak berguna karena tidak ada yang mampu memahaminya, jadi itulah sebabnya itu hilang selama bertahun-tahun. Namun, saat ini, Chu Feng benar-benar memahami keterampilan unik sekolah Void mereka yang telah hilang selama hampir 1000 tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Kuat. Benar-benar terlalu kuat. Chu Feng memang seorang jenius yang saleh. Selama 1000 tahun di sekolah Voidku, begitu banyak orang yang tidak mampu memahami pedang teriakan naga Void ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng benar-benar mampu melakukannya. Dalam hidupku, sungguh suatu kehormatan untuk dapat melihat keterampilan bela diri yang diciptakan oleh leluhurku. Dibandingkan dengan keterkejutan para tetua lainnya, kepala sekolah Void memiliki wajah penuh kehormatan. Pada kenyataannya, pedang teriakan naga Void milik Chu Feng memang sangat kuat. Setelah menggunakan pedang teriakan naga Void, dia benar-benar tak terhentikan. Terlepas dari keterampilan bela diri apapun yang digunakan Zhang Tianyi, ia tidak dapat mengalahkan Chu Feng. Bahkan keterampilan bela diri tingkat 7 pun, ia tidak dapat melawan pedang teriakan naga Void milik Chu Feng. Karena tidak dapat berbuat apa-apa, Zhang Tianyi mencabut pedang kayu ilahi dari punggungnya dan menggunakan persenjataan elit untuk melawan pedang teriakan naga kekosongan milik Chu Feng. Harus dikatakan bahwa kekuatan persenjataan elit memang kuat. Setelah dia menggenggam pedang kayu ilahi di tangannya, seluruh atmosfer Zhang Tianyi menjadi beberapa kali lebih kuat. Simbol-simbol bergerak di sekujur tubuhnya, seolah-olah manusia dan pedang adalah satu. Jurus-jurusnya diartikulasikan dengan baik, dan sikapnya menindas. Dia benar-benar mendorong Chu Feng terus-menerus ke belakang dengan kuat. Junior Chu Feng, lakukan gerakanmu. Biarkan aku, Zhang Tianyi, merasakan kekuatan kapak hantu Asura milikmu. Mari kita lihat apakah kapak hantu Asura milikmu lebih kuat, atau pedang kayu ilahi milikku yang lebih kuat. Tiba-tiba, mereka berdua beradu lagi. Dengan kekuatan pedang kayu ilahi yang dahsyat, Zhang Tianyi kembali memaksa Chu Feng mundur beberapa meter. Sedikit rasa puas diri muncul di wajahnya, dan dia benar-benar maju dan meminta Chu Feng untuk menggunakan persenjataan elitnya.